Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Wajibat, buah karya dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullah ta'ala, dan kita sekarang masuk kepada dalil al-qabul, syarat la ilaha illallah yang ketujuh, yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita malam ini selesai membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah ya. Syarat yang ketujuh yaitu al-qabul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Az-Zuhruf ayat 23 sampai 25. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Atau berfirman, begitu juga ya, tidaklah kami mengutus sebelummu ya dari satupun pemberi peringatan di satu negeri kecuali ya tidaklah kami mengutus ya, sebelummu seorang pun pemberi peringatan di satu negeri kecuali mutrafuha, berkata orang-orang yang hidup dalam kemewahan di antara mereka ya. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas ummah, yaitu di atas sebuah ajaran. Wa inna asarihim muqtadun, sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Nah, ini tradisi, mempertahankan tradisi yang ada. Dan mereka ya taklid buta ya, tidak melihat apakah ada argumentasinya atau tidak. Pokoknya naon cek tradisi, cek adat, mereka mengikutinya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Maka utusan tadi ya, seorang rasul itu berkata, apakah seandainya aku datang kepada kalian membawa ajaran yang lebih menunjukkan kepada petunjuk dari apa yang kalian dapatkan ya dari agama bapak-bapak kalian, dari ajaran bapak-bapak kalian. Kalau aku datang kepada kalian itu dengan agama yang lebih memberikan petunjuk dibanding agama bapak-bapak kalian, maka jawaban mereka apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami kafir, kami tidak mengimani dengan apa yang engkau diutus dengannya, tidak mau menerima. Fantaqamna minhum, maka Allah Ta'ala menghukum mereka, membinasakan mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ya, di sini pokoknya yaitu yang terkait dengan dalil al-qabul, yaitu perkataan mereka inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami kafir, kami tidak mau beriman dengan apa yang kalian diutus dengannya, tidak mau menerima. Maka Allah hukum, Allah binasakan mereka. Ini dalil bahwa
syarat di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima, yang menafikan ar-radd, ya, penolakan. Maka yukhbiru ta'ala fi hadhil ayat anil umamis sabiqah al-qurunul khaliyah mimman kadzdzaba rusulahu wa lam yaqbalu minhum al-haqqa. Allah Ta'ala mengabarkan di dalam ayat ini tentang umat-umat yang telah lalu, ya, dari orang-orang yang mendustakan rasulnya. Mereka tidak mau menerima kebenaran dari rasul-rasul tersebut. Bal istakbaru wamtana'u wahtaju bil hujjatil mal'unah ad-dahisah. Bahkan mereka menyombongkan diri, mereka menolak, ya, untuk menolak kebenaran, dan mereka berhujjah dengan hujjah yang tercela, ya, lagi rapuh, ya, enggak ada dalilnya, enggak ada argumentasinya. Wa hiqtida'uhum bi abaihim alladina madau wa aslafuhum alladina khalau. Itu mereka hanya mengikuti saja bapak-bapak mereka yang telah berlalu dan pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Hanya mengikuti tradisi adat yang ada. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang menolak kebenaran dengan tradisi. Ya. Nah, watiba'uhum li atharihim ala ummatin wa hiyaddin lakin bila dalilin wala burhanin. Itu mereka mengikuti jejak-jejak bapak-bapak mereka di atas sebuah ummah, sebuah ajaran, yaitu agama yang tidak memiliki dalil, juga tidak memiliki bukti. Walau ja'athumur rusul bil barahin al-wadihah al-hujjah al-qati'ah, seandainya para rasul itu datang membawa bukti-bukti yang jelas dan hujjah yang kokoh, alimu wa taiqanu sihhata ma ja'u bihi, dan mereka pun mengetahuinya dan meyakininya akan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, tahu, ya, lama qabilu minhum, akan tapi mereka tetap tidak mau menerima dari mereka, lisaqawatihim wa su'i qasdihim wa makabiratihim lil haqqi wa ahlihi. Kenapa sebabnya? Karena memang buruknya keadaan mereka, perangai mereka yang buruk, dan juga maksud mereka yang buruk. Mereka tidak menginginkan kebenaran, ya. Mereka ingin, ya, diantaranya orang tidak mau menerima syariat karena mereka tidak mau terikat dengan syariat. Hayangna bebas, kumacek win, nggak mau ikut syariat. Intinya seperti itu. Dan karena kesombongan mereka terhadap kebenaran, ya, fakan jazaohum intiqamullah ta'ala minhum bi anwa'il adabi fid dunya wa qabla al-akhirah. Maka balasan mereka yaitu Allah binasakan mereka, Allah hukum mereka dengan berbagai jenis azab di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya. Maka syahidnya di sini adalah mereka itu menolak kebenaran, tidak mau menerimanya. Maka Allah Ta'ala hukum mereka. Ini dalil bahwa, ya, meskipun dia seandainya mengetahui la ilaha illallah, meyakininya kebenarannya, tapi kalau tidak mau menerimanya, maka Allah akan hukum dia. Kemudian al-farqu bainal qabuli wal inqiyad, wallahu a'lam annal qabula a'ammu minal inqiyad. Kemudian perbedaan antara qabul, menerima, dengan al-inqiyad, dengan tunduk. Wallahu a'lam, bahwasanya menerima itu lebih umum daripada al-inqiyad. Jadi al-qabul lebih umum daripada inqiyad. Menerima lebih umum daripada tunduk. Faqullu munqadin qabilun, maka semua orang yang tunduk pasti dia menerima. Walaisa kullu qabilin munqadan, akan tapi tidak semua yang menerima itu tunduk. Ya, semua yang tunduk pasti menerima, tapi tidak semua yang menerima itu tunduk. Ya. Banyak orang yang menerima Islam tapi dia tidak mau tunduk dengan syariatnya. Aw anal inqiyad huwa littiba bil af'al wal qabul idharu sihhati dzalika bil qaul. Atau perbedaannya, kalau inqiyad, tunduk, itu yaitu mengikuti dengan perbuatan, tunduk. Ittiba untuk mengikuti Rasulullah SAW ajaran ini dengan perbuatan. Sementara qabul, menerima, yaitu
menampakkan akan benarnya hal tersebut dengan ucapan, menerima bahwa itu adalah kalimat yang hak, itu dengan ucapan. Jadi kalau inqiyad dengan perbuatan, kalau qabul itu dengan ucapan. Wa yalzamu minhuma jami'al ittiba, dan keduanya itu mengharuskan ittiba. Fal qabul qabla al-inqiyad li'annahu la yasihul inqiyad hatta yaqbal. Maka menerima itu sebelum tunduk, karena tidak sah ya ketundukan sebelum menerima. Jadi menerima dulu baru tunduk. Ya. Fa idza qabila, jika dia telah menerima, wajib alaihi al-inqiyad, maka wajib bagi dia untuk tunduk. Lima dalat alaihi kalimatut tauhid, atas apa yang ditunjukkan oleh kalimatut tauhid, yaitu ya tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a'ina latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya keadaan mereka itu dulu ya, ketika di dunia, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, ini seruannya Rasulullah SAW. Ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ketika diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka itu yastakbirun. Jika diucapkan la ilaha illallah kepada mereka, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Itu maksudnya menyombongkan diri apa? Tidak mau menerima kebenaran, dan juga menghinakan orang yang menyeru kepada kebenaran. Makanya kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa gumtun nas, dan menghinakan, merendahkan manusia. Ya, ini mereka lakukan keduanya. Pertama, ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha, mereka menolak kebenaran. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna a'ina latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kita yang banyak, gara-gara seorang penyair gila. Dia sebut Rasulullah SAW penyair gila. Terkumpul padanya kesombongan, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Inilah kesombongan yang sesungguhnya. Maka Allah sifati mereka dengan yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya, di sini pun pada ayat ini terdapat dalil ya bahwa mereka itu ya tetap dalam keadaan kafir karena tidak mau menerima ucapan la ilaha illallah. Ini dalil wajibnya menerima ucapan la ilaha illallah. Makanya persaksian kita yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kita menerima la ilaha illallah. Adapun mereka ini orang kafir, mereka tidak menerima la ilaha illallah. Bahkan mereka menyombongkan diri, menghinakan Rasulullah SAW. Mereka sebut Rasul dengan syairin majnun, penyair gila. Ya. 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 Mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan karena kita gara-gara seorang penyair gila? Nahnu natruku, apakah kita harus meninggalkan ibadat alihatina, beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita, wa ilahata abaina, dan Tuhan-Tuhan bapak-bapak kita, li ajli qauli hadza syairil majnun, gara-gara ucapan penyair gila ini. Ya'nuna as-sadiqal masduq, Rasulullah SAW. Yang mereka maksud dengan penyair gila di sini adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi ya, dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdziban lahum wa raddan alaihim. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai bentuk mendustakan mereka dan membantah mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 37, bal jaa bil haqqi wa sadaqal mursalin. Bahkan Rasulullah SAW dia itu membawa kebenaran dan dia membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
Dia membela kebenaran dan dia membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Ya. Itu dari sunnah. Dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwa syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima. Wa minas sunnah ma sabata fi sahih an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu yang hadis yang sabit yang termaktub dalam as-sahih dari Abu Musa radhiyallahu anhu ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, masalu ma basani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsira asaba ardon. Permasalahan apa yang aku diutus oleh Allah Ta'ala dengannya berupa petunjuk dan ilmu seperti permisalan hujan yang lebat yang menghujani bumi, ya, yang menghujani bumi. Ini permisalannya. Jadi petunjuk dan ilmu yang Allah utus Rasulullah SAW dengannya seperti permisalan hujan yang menimpa bumi. Ya, maka hujannya sekali hujan, tapi tanahnya macam-macam. Aya tanah nu subur, nu nyerap cai, aya tanah nu kering, nu bisa nampung cai, ente nyerap tapi manehna bisa nampung. Aya nu nyerap henteu, nampung henteu. Digana ada orangnya cerdas gitu naon. Nyerap henteu, bisa nampung ge henteu ya. Namanya qi'an, itu qi'an nanti. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa permisalan apa yang berupa petunjuk dan ilmu yang Rasulullah SAW diutus dengannya itu seperti permisalan hujan yang lebat yang menimpa bumi. Sekali hujan aja, berat. Nah, tapi tanahnya macam-macam. Nah, ini macam-macam manusia ketika menghadapi hidayah, petunjuk. Ya. Fakana minha qi'atun qubilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal usba al katsira. Ini jenis yang pertama, namanya qi'atun. Tanah yang subur. Yaitu tanah yang menyerap air, kemudian dia menumbuhkan tanam-tanaman dan juga rerumputan. Dia sendiri menyerap air sehingga menampung air di dalamnya, dan dia juga menumbuhkan perkara yang bermanfaat, yaitu tanaman dan rerumputan. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma'a fanafallahu bihan nasa fasyaribu wasaqau wa zara'u. Jenis tanah yang kedua ajadib. Ajadib itu tanah yang tandus atau apa ya, masuk ngabalong, namun kahujanan teh ngabalong tapi ente nyerap ya, yaitu dia menyerap, menahan air. Jadi dia tidak menyerap air. Kalau yang tadi yang subur itu menyerap air ya, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini enggak, dia hanya menahan air sehingga air itu tidak merebas ke bawah dan juga tidak mengalir ke yang lain, tapi dia menahan air. Maka dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia, maka manusia pun minum darinya. Kemudian mereka memberi minum dengan air tersebut, dan mereka pun bercocok tanam dengan air tersebut. Jadi ini tanah yang bisanya itu menahan air, ternyerap tapi menahan air. Maka dia tidak menumbuhkan apapun, tapi dia menampung air dan air tersebut bermanfaat untuk yang lain. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan hujan tadi pun ya menimpa jenis tanah yang lain. Inamahya qi'an, yaitu namanya qi'an, tanahnya qi'an. La tumsiku ma'an wala tanbutu kalaan. Ieu mah henteu dua-duana. Henteu nahan cai, henteu oge nyerap sehingga menumbuhkan tanaman, henteu dua-duana. Tidak seperti yang dua yang pertama.
ente bisa nahan cai, ente bisa nyerap cai sehingga jadi subur, ente dua nana ya. Tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ini 3 jenis manusia. Fadzalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa alama. Ini kelompok yang pertama dan kedua, yaitu pemisalan orang yang memahami agama Allah, kemudian Allah Ta'ala menjadikan dia bermanfaat ya. Apa yang aku diutus yang Allah utus aku dengannya itu bermanfaat untuknya, maka orang tersebut dia mengilmui dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini yang kedua, termasuk nanti juga yang pertama, termasuk juga nanti yang kedua. Ini termasuk 2 kelompok yang terpuji, yang 2 ini. Yang ketiga baru tercela. Kemudian permasalahan yang ketiga, masalu man lam yarfa bidzalika ra'san, yaitu orang yang tidak mengangkat ya kepalanya untuk petunjuk tersebut. Artinya dia nggak perhatian dengan petunjuk tersebut, masa bodoh, nggak mau tahu dengan petunjuk tersebut. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk yang aku diutus dengannya. Ini jenis yang ketiga. Jadi sama sekali hidayah itu masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri, sama sekali nggak ada yang tertanam di dalam hatinya. Ya, nah, inilah dalil al-qabul. Kemudian penjelasan dalilnya, ya, bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung karena mengandung kelompok-kelompok manusia. Di sini Rasul menyebutkan ada 3 kelompok manusia ketika menghadapi petunjuk dan ilmu dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengibaratkan petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang menimpa tanah. Kan tapi tanah-tanah itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, man qabilal haqqa wa amila bihi wa 'allamahu ghairahu. Yang pertama tadi yang subur tadi, yang menyerap air kemudian menumbuhkan tanaman. Ini adalah perumpamaan orang yang menerima kebenaran, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan kebenaran tersebut. Ini yang paling bagus, menyerap kebenaran, menerima kebenaran, kemudian dia mengamalkannya, kemudian mengajarkan kepada yang lainnya. Fahadha a'dhamun nas ajron, ini yang paling besar pahalanya dari kalangan manusia. Wa huwa man faquha fi dinillahi wa alima wa amila wa 'allama ghairahu, yaitu orang yang memahami agama Allah, maka dia memahami agama Allah, maka dia mengetahui, kemudian dia beramal, kemudian dia mengajarkan kepada yang lainnya. Wahum ahlur riwayah wa dirayah, mereka adalah ahlur riwayah wa dirayah. Ahlur riwayat artinya orang yang fokus memperhatikan riwayat-riwayat hadis. Mereka tahu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tahu dia, dan itu dibutuhkan hafalan yang kuat. Adapun ahlur dirayah, orang yang menganalisa hadis, mengambil kesimpulan dari hadis, memahami makna dari hadis, itu namanya dirayah. Maka orang di sini, orang itu ahlul riwayah wa dirayah. Dia tahu jalur hadisnya dan dia pun memahami makna hadisnya, analisa dari hadis tersebut. Ya, dan dia bisa mengeluarkan istinbat hukum dari hadis tersebut. Maka orang ini adalah mengumpulkan 2 hal, al-hifdhu wal fiqhu. Dia menghafal dan memahami. Orang yang kedua, man lahum nasibun minal hifdi ma'al amal dunal fiqhi. Yang kedua, yang diibaratkan tanah yang tidak bisa menyerap, tapi dia hanya bisa menampung air. Maka orang tersebut dia memiliki bagian dari menghafal bersama dengan mengamalkannya tanpa pemahaman. Jadi bisa menghafal, mengamalkan, tapi tidak memiliki pemahaman. Hum ahlur riwayah, dia adalah ahlur riwayat yang fokusnya riwayat ya. Fanafallahu bihimun nas bitablighil ilm, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia melewati mereka, orang ini, dengan menyampaikan ilmu. Kalau ditanya ini
dia sesuai hafalan. Ya, sesuai hafalnya. Ditanya tentang hal permasalahan, dia bisa menjawab, bisa menerangkan, tapi dari sisi hafalan, bukan dari sisi dia bisa mengeluarkan hukum-hukum dari dalil tersebut. Karena itu diperlukan ilmu yang lebih tentang usul fikih, tentang bahasa Arab dan sebagainya, fikihnya, kemudian usul fikihnya, dan ma'ani, mabadi dan seterusnya ya. Maka itu ya tidak semua orang bisa mengambil istinbat hukum dari hadis-hadis yang ada. Mereka ada ahlu riwayah. Dunal istinbati ahkamihi wa istikhraji kunuzihi wa fawaidihi. Dia menyampaikan ilmu tanpa bisa mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum, dan tidak bisa mengeluarkan ya perbendaharaan dan faidah-faidah dari hadis atau ayat-ayat yang dia bacakan. Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, aqmaul qaul alladzina laisu bi ahli riwayah wala dirayah wala amala inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Aqma itu jamak dari qomun teh corong maka jadi eusikeun sajarigen ya moal pernah ngeusi kajunting terus diberikan hidayah, diberikan ilmu, moal aya nu nyangkrung, moal aya nu nyangkrung lewat tuh ya, karena memang dia nggak perhatian, memang dia tidak menginginkan hidayah ya. Padahal zaman sekarang ya begitu gencarnya dakwah di mana-mana ya, tidak tertarik dia, berpaling ya, seperti corong ya, ucapan itu orang-orang yang dia bukan ahlu riwayah, bukan ahlu dirayah, dan dia tidak beramal. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang. Binatang seperti itu karena nggak punya akal, dia diberikan akal tapi dia tidak mengetahui kebenaran, tidak menginginkan kebenaran. Maka syahidnya dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak menerima, maksud di sini adalah orang yang tidak menerima, lam yaqbal haqqo bil kulliyah. Dia orang yang tidak mau menerima kebenaran secara keseluruhan. Bal a'radu anhu, bahkan dia berpaling dari kebenaran. Wa tarakahu, dan dia meninggalkan kebenaran. Walam ya'ba bihi, dia tidak peduli dengan kebenaran. Walam yahtam bidinihi, dan dia tidak peduli dengan agamanya. Wa masiruhu ba'da qiyamil hujjah alaihi, dan akhir perjalanan setelah tegak hujjah atasnya, fahuwa kafir, maka orang tersebut kafir. Khalidun mukhalladun finnar wal iyadzubillah, maka dia selamanya di dalam neraka wal iyadzubillah. Ini nanti kita akan bahas pada bab kufur. Nanti kufur ada beberapa hal, ada kufur istikbar, kufur aba, ada namanya kufur i'rad. I'rad itu artinya dia sama sekali nggak peduli dengan agamanya. KTP nama Islam, tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan Islam. Bahkan dia lebih bangga dengan ajaran agama lain. Dia tidak peduli dengan agamanya, tidak mau belajar, tidak mau beramal dengan agamanya. Maka itu masuk kufur i'rad, berpaling dia. Itu kufur akbar, kufur yang mukhrij anil millah. Akan tapi la yufhamu min hadza, tidak dipahami dari hal tersebut, ana man lam yakun min ahli riwayah wa dirayah annahu kafir. Tidak dipahami bahwasanya orang yang bukan ahli riwayat dan ahli dirayah bahwa dia kafir. Bal maksud ana man lam yaqbal dinallah taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mau menerima agama Allah taala. Maka ini syarat la ilaha illallah, itu harus menerima. Orang yang tidak menerima meskipun dia mengaku Islam tapi dia berpaling, hakikatnya dia tidak menerima agama Allah taala. Baraddahu a'radu anhu, bahkan dia menolak dan berpaling darinya, an ta'limihi bil kulliyah, untuk mempelajarinya secara keseluruhan. Gak suka dia ya. Fahuwa kadzalik ya, maka dia seperti itu, orang yang tidak menerima agamanya dan dia berpaling dari agamanya, maka dia seperti itu, maksudnya dia kafir. Amal muslim, ada seorang muslim,
Falau lam yakun min ahli riwayah wa dirayah, meskipun dia itu bukan termasuk ahli riwayat dan ahli dirayah, wa inna ma'ahu minal amal wal iman ma'a ma yusahihu bihi islamuhu. Seorang muslim itu ya, meskipun dia itu bukan ahli riwayat dan ahli dirayah, sesungguhnya ya jika ada bersamanya itu amal dan keimanan yang mensahkan keislamannya. Jadi yang paling minimal di sana ada amal, di sana ada keimanan yang paling minimal bahwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu adalah aslul iman, pokok keimanan, aslul akidah, pokok akidah. Dan dia ada amal, dia tidak meninggalkan sholat, dia melakukan perkara-perkara yang wajib misalkan, maka itu dia muslim, fahuwa fil jannah, maka dia akan berada di surga in mata alal Islam, jika dia mati di atas Islam. Wa in kana alaihi dzunub, meskipun dia memiliki dosa, selama dosa tersebut bukan dosa yang mengeluarkan dia dari keislaman. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Selama dia tidak melakukan itu, hanya melakukan dosa besar, insya Allah dia akan masuk surga. Adapun dosa besarnya tahta masyiatillah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Jika Allah menghendaki Allah akan azab, jika Allah kehendaki Allah akan ampuni. Tahta masyiatillah. Kalau dia mati membawa dosa besar. Tapi kalau membawa dosa syirik, membawa dosa kufur akbar, nifak akbar, itu tidak akan diampuni. Makanya Allah firman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jika seorang membawa dosa kesyirikan belum sempat ditobati, kalau di dunia dia tobat, Allah ampuni semuanya. Tapi kalau dia mati membawa dosa kesyirikan, ya, maka Allah tidak akan ampuni. Meskipun itu syirik asghar. Syirik akbar selamanya di dalam neraka, syirik asghar tidak selamanya. Kalau dia sudah disucikan di neraka jahanam, karena syarat masuk surga itu harus suci dari dosa, itu syaratnya. Ya. Ya. Nah, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni maduna dzalik. Kata maduna dzalik itu artinya dosa di bawah kesyirikan, bukan selain kesyirikan. Karena ada dosa selain kesyirikan yang selepal dengan kesyirikan, yang tidak akan diampuni juga, yaitu kufur akbar, nifak akbar. Itu dosa yang tidak akan diampuni. Maka yang dimaksud maduna dzalik yaitu dosa di bawah kesyirikan, itu dosa-dosa besar. Ya, Allah akan ampuni. Tapi jangan kita akan kalau diampuni entong pernah ngasaan asup neraka. Kajian sadetik mau kuat. Ya, makanya orang yang paling sengsara di dunia, sengsara di dunia, dimasukkan satu kali ke dalam surga. Ketika ditanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Tidak sama sekali. Saking indahnya surga. Ada orang yang di dunianya paling bahagia, nggak pernah dia merasakan kesengsaraan. Ketika dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka, meskipun sesaat, ketika ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Tidak sama sekali. Beratnya, ya, neraka. Maka pernah. Ya. Kita harus betul-betul dijauhkan dari neraka itu, seperti bagaimana Allah menjauhkan dari timur dan barat. Makanya di antara doa istiftah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adza bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, dan timur dan barat itu tidak akan pernah bersatu. Jauh. Khotoya dan kesalahan itu ada menjerumuskan kepada neraka. Waliyadzubillah. Ya. Maka kalau dia melakukan dosa, maka tahta masyiah Allah Ta'ala. Kama huwa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana itu adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fatabayyana mimma taqaddam anal qabula alladhi didduhu ar-raddu
ar-ruddu syartun min syuruti kalimat tauhid. Maka jelaslah dari penjelasan yang telah berlalu bahwasanya al-qabul, penerimaan, yang kebalikannya adalah rad, ya, menolak, itu merupakan satu syarat dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Fa idzan tafa syartu intafa al-masyrut. Jika syaratnya itu tidak ada, maka yang disyaratinya pun tidak ada. Artinya kalau syaratnya tidak ada, maka la ilaha illallah pun tidak sah, tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, itulah 7 syarat dari la ilaha illallah. Mungkin ada saja orang yang dia tidak tahu tentang syarat la ilaha illallah, tapi pada dirinya terkumpul, bisa saja Allah memberikan taufik kepadanya, ya. Kan tapi itu ya jarang, ya, seperti itu, jarang. Maka dengan mempelajarinya itu jalan lebih mudah bagi kita untuk bisa memenuhi syarat la ilaha illallah. Yang sudah kita bahas, yang pertama syaratnya adalah ilmu al-munafi lil jahal. Wajib kita mengilmui la ilaha illallah dan tidak boleh bodoh tentang la ilaha illallah. Bagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha sementara kita tidak tahu makna la ilaha. Yang kedua, ya yakin, al-munafi lisyak, yang menafikan keraguan. Nggak boleh kita ragu, karena ragu itu penyakit munafik, harus yakin. Yang ketiga adalah apa? Al-ikhlas, al-munafi lisyirki, ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Makanya kesyirikan itu membatalkan keislaman, batal la ilaha illallah kalau berbuat syirik. Yang ketiga adalah al-mahabbah, mencintai. Al-munafi al-bughd, ya, yang menafikan kebencian. Bagaimana kita kemudian membenci kalimat la ilaha illallah, kalimatul haq? Harusnya kita mencintainya, dan itu konsekuensi dari cinta kepada Allah Ta'ala, mencintai apapun yang Allah cintai, mencintai siapapun yang Allah cintai. Kemudian yang kelima apa? Al-asidqu, jujur, nggak boleh dusta, ya, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang seperti ini, ya, dia tidak ikhlas, tidak jujur. Misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk sekedar menikahi perempuan muslimah. Ada nggak seperti ini? Banyak, ya, nggak jujur dia. Ya, dia berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam batinnya. Maka harus jujur, yang menafikan kedustaan. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk dari kepada kalimat la ilaha illallah, ya, sehingga dia tidaklah beribadah, tidak dia mengarahkan ibadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menafikan ar-rad, ya, penolakan, atau menafikan at-tark, ya, meninggalkan, tidak melakukan. Kemudian yang terakhir adalah al-qabul, menerima. Al-munafi lirad, ya, menafikan penolakan, harus menerima. Itulah syarat dari la ilaha illallah. Semoga bisa dihafal, bisa dipahami, sehingga kita betul-betul berupaya komitmen, ya, untuk memenuhi syarat dari la ilaha illallah. Karena kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Orang munafik pun mengucapkan la ilaha illallah, tapi itu tidak menolong mereka. Bahkan Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Allah Ta'ala bisawab, ya, mungkin ini yang bisa sampaikan di malam ini. Mungkin kalau pertanyaan nanti setelah pada isya, ya. Nah, tapi bihadzal qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.